Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah pada sore hari ini atas kemurahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Maka pada kesempatan ba'da salat asar ini kita akan melanjutkan sesi kedua dari pembahasan yang tadi telah disampaikan oleh Al-Ustaz Luqman Ba'abduh, dan kami dari panitia dengan adanya aktivitas ataupun kajian ilmiah yang terkait dengan pemahaman Al-Qiyadah Al-Islamiyah ini, menjelang salat asar tadi menerima beberapa pengaduan yang inti daripada beberapa pengaduan tersebut adalah laporan bahwasannya di antara mereka ada kakak perempuannya yang terjaring ajaran sesat ini. Kemudian pengaduan-pengaduan lainnya yang senada dan yang semisal dengan itu, yang intinya bahwasannya gerakan ini telah demikian menggerogoti keadaan kaum muslimin, terutama bagi mereka yang memiliki semangat untuk mengkaji agama ini. Akan tetapi mereka karena pemahaman yang masih kurang atau bahkan mungkin tidak mengerti tentang hakikat daripada agama ini, kemudian terperosok jatuh ke dalam pemahaman-pemahaman yang diajarkan oleh jaringan yang dinamakan dengan Qiyadah Al-Islamiyah ini. Maka untuk menyingkat waktu, masih ada sekitar 35 menit, kita bisa mengkaji kembali secara ilmiah hakikat daripada ajaran Al-Qiyadah Al-Islamiyah ini menurut cara pandang Al-Quran was Sunnah dengan pemahaman Salafus Saleh. Kepada Al-Ustaz Luqman Ba'abduh kami persilahkan untuk menyampaikan kajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatan wassalaman ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, Nabiina wa habibina Muhammad ibn Abdullah, ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Para hadirin yang semoga Allah merahmati kita semuanya. Terasa sempit sekali waktu untuk kita bisa membahas satu persatu tentang kekufuran-kekufuran mereka. Namun dari sisa waktu yang ada ini, tersisa 1-2 masalah yang mungkin saya sampaikan dalam kesempatan singkat ini terkait dengan akidah dan ideologi kelompok Al-Qiyadah Al-Islamiyah ini. Kalau tadi saya menyampaikan bahwa kelompok ini sebenarnya adalah sebuah kelompok yang sangat membahayakan, tidak hanya sekadar akidah, tidak hanya terkait dengan masalah iman dan Islam,
dan kitab suci Al-Quran yang itu semua adalah perkara besar dalam urusan agama kita. Juga kelompok ini sangat kuat nuansanya untuk bisa menciptakan instabilitas nasional di negeri ini dengan tertumpahnya darah umat dan saling membunuhnya umat. Dengan akidah-akidah yang mereka yakini bahwa selain dari kelompoknya adalah musyrik, yang tentunya akan sampai pada tingkatan atau marhalah tahapan al-qital, penyerangan, pembunuhan, peperangan. Maka tentunya kita semuanya memiliki tanggung jawab bersama. Jangan sampai kita dikejutkan di suatu waktu dengan sebuah tragedi besar yang menimpa saudara kita. Kemudian ketika mereka meyakini Rasul yang digelari dengan Al-Masihul Mau'ud, yang bangkit atau dibangkitkan katanya dari Jakarta, ada sebuah pertanyaan, kok bisa Rasul dari Jakarta? Apa dalilnya? Bukan masalah tempatnya, tetapi jenis sukunya atau jenis bangsanya. Ada istilah bangsa itu kalau dikategorikan dalam dua kategori, bangsa Arab dan non-Arab. Nabi Muhammad SAW sebagai keturunan dari Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh bangsa, kepada seluruh manusia di muka bumi ini hingga hari kiamat nanti. Mereka berkeyakinan, kelompok ini Al-Qiyadah Al-Islamiyah, bahwa tidak menutup kemungkinan akan diutusnya seorang Rasul selain dari bangsa Arab setelah atau sepeninggal Rasulullah SAW. Karena dalilnya jelas, kata mereka. Dalilnya sangat jelas di dalam Al-Quran telah disebutkan tentang Rasul dan kemungkinan adanya Rasul lain dari selain bangsa Arab. Sekali lagi saya tekankan, mau pakai dalil Al-Quran. Apa dalilnya? Di dalam surat Al-Jumu'ah. Surat Al-Jumu'ah juz ke-28 di dalam Al-Quran, ayat kedua dan ketiga, di mana Allah menyatakan, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah Allah yang telah mengutus pada kalangan ummiyin. Dijelaskan oleh para mufassirin, al-ummiyin di sini adalah bangsa Arab. Seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mensucikan diri-diri mereka, serta mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah, yakni Al-Quran dan As-Sunnah, di mana sebelum itu mereka adalah orang-orang yang sesat. Kemudian pada ayat ketiganya, kalau ayat kedua ini berbicara tentang Muhammad SAW, seorang nabi yang diutus dari bangsa Arab sana, untuk bangsa Arab saja. Ini satu kesesatan ini. Kemudian yang berikutnya, pada ayat ketiga Allah menyatakan, wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Dan yang selain mereka, ini terjemahan letternya. Dan yang selain mereka, selain dari kalangan ummiyin, yang belum bertemu dengan mereka,
Ketahuilah bahwasanya Allah itu maha bijaksana dan maha perkasa dan maha bijaksana. Pada ayat ketiga inilah mereka mau menjadikan sebagai dalil wa akharin, pada kalimat wa akharin, dan selain mereka, selain bangsa Arab akan muncul nabi atau rasul, ya, akan muncul rasul dari kalangan orang-orang ajam, ya seperti kita ini. Nah, beginikah tafsir ayat ini? Seperti yang dia pahami? Betulkah? Jawabannya kita kembalikan kepada Al-Quran sendiri dan kembalikan kepada Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam serta penjelasan para ulama tentang ayat tersebut. Para hadirin yang saya muliakan, perlu diketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an tentang kerasulan nabinya ini, kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk menyampaikan ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'an. Sampaikan wahai Muhammad kepada mereka itu semuanya, bahwa sesungguhnya aku, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad adalah utusan Allah kepada kalian semuanya manusia. Yang dipanggil siapa? Ya ayyuhan nas, seluruh manusia secara menyeluruh. Ini adalah kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, u'titu khamsan lam yu'tahunna al-anbiya qabli. Aku diberi 5 perkara keutamaan, ya. Aku diberi 5 keutamaan khusus yang Allah berikan kepadaku dan belum atau tidak diberikan kepada para nabi selainku. Nah, di antara keutamaan itu saya singkat, bu'itsu ila al-khalqi kafatan. Aku ini diutus kepada seluruh makhluk manusia ini secara menyeluruh. Nah, dan Rasulullah itu sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai bentuk rahmat terhadap seluruh alam. Sejak beliau diutus hingga nanti hari kiamat nanti. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam Sahih Al-Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari meletakkan sebuah bab ketika menjelaskan tafsir ayat ketiga surat Al-Jumu'ah. Kata beliau, bab qaulihi wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Apa makna ayat ini? Mari kita kembalikan kepada bidangnya, kepada ahlinya. Ada sebuah pepatah menyatakan, man takallama fi ghairi fannihi ata bil ajaib. Barang siapa yang sok mau berbicara bukan pada bidangnya, pasti akan mendatangkan yang aneh-aneh. Nah, makanya kita harus bertanya kepada orang yang di bidangnya. Allah menyatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu dzikir, yakni ahlul ilm, ahlul Quran, ahlus sunnah, jika kalian tidak mengetahui perkara dalam perurusan agama ini. Nah, tanyakan kepada mereka. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah meletakkan bab ini, bab tentang penjelasan firman Allah wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Kemudian beliau menyebutkan sebuah hadis dengan sanadnya an Abi Hurairah qala kunna julusan 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fa unzilat alaihi suratul Jumu'ah. Dahulu kami duduk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di suatu waktu. Kemudian turun ayat wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Dijelaskan bahwa ayat ini memang turun sebelumnya, tetapi Abu Hurairah tidak menjelaskan bahwa waktu itu Rasulullah berbicara atau membacakan ayat wa akharina minhum.
Setelah itu sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Man hum ya Rasulullah?" Coba perhatikan sahabat ya. Al-Quran turun dengan bahasa mereka. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, Qur'anan Arabiyyan. Quran ini turun dengan bahasa Arab. Di dalam ayat lain, bilisanin Arabiyyin mubin. Dengan lisan Arab, bahasa Arab yang agung, yang mulia, yang jelas. Tetapi sahabat tidak sok ya. Tidak sok karena sudah bahasa Arab sok mau menafsirkan Al-Quran sendiri. Tidak. Kita aja yang harus belajar. Ya. Kita aja. Tadi apa yang saya sebutkan pepatah mungkin kebanyakan kita nggak paham maknanya. Man takallama fi ghairi fannihi ata bil ajaib. Apa maknanya? Nggak paham. Kita aja maaf saja ya, maaf saja. Lisan kita aja belum bisa membaca Al-Quran. Masih kebawa dengan dialek daerahnya masing-masing. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada yang begitu. Yang kebetulan dialeknya Jawa. Yang dialeknya Sunda bilang fa nggak bisa, bilang pa. Ya. Nah, terus kita ini butuh belajar membaca dulu. Sahabat Nabi yang juga nggak perlu belajar ilmu nahwu, nggak perlu belajar ilmu sharaf, ya. Grammar bahasa Arab itu nggak perlu belajar mereka. Ya, itu nggak sok menafsirkan. Tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, manhum, siapa mereka wa akharina itu yang dimaksud oleh Allah? Diulang 3 kali pertanyaan ini oleh sahabat. Baru setelah itu Rasulullah sambil memegang Salman Al-Farisi, ya, sambil memegang, diriwayatkan memegang pundaknya. Salman Al-Farisi dari negeri Persia. Persia itu bukan Arab, tergolong ajam. Sambil ditepuk oleh Rasul Salman. "Lau kana al-imanu fi Thuraya lanalahu rijalun min haula." Kalau seandainya iman itu bergantung berada di bintang, niscaya orang-orang dari kalangan Persia itu akan berhasil meraihnya. Maksudnya, syariat ini untuk semua pihak. Untuk seluruh manusia, tidak khusus untuk Arab saja. Nah, kelompok Al-Qiyadah Islamiyah ini berbahaya, hati-hati ini. Ya, ini ingin menciptakan suasana gaduh ini. Ya, sampai-sampai dengan tegas dia menyatakan atau mereka menyatakan, ya, di dalam bukunya ini yang tadi saya tunjukkan, kata mereka atau kata si Rasul ini, yang jelas kebangkitan wahyu tidak dimulai dari bangsa Arab lagi. Karena telah dinubuahkan bahwa wahyu itu akan diturunkan kepada kaum ajam dalam kurung bukan Arab titik. Dengan demikian bangsa Arab akan menjadi musuh kita. Khususnya para habib yang tidak mau menerimanya. Lah kalau masalah PSSI kalah sama Saudi Arabia, tidak ada masalah kita membela PSSI. Nah kalau masalah Islam ini loh, masalah Islam, masalah iman, masalah Al-Quran, masalah Nabi. Allahu Akbar, subhanallah amma yaqulun. Maha suci Allah dari pernyataan-pernyataan mereka itu. Jadi sudah diposisikan sebagai musuh. Nah ini bahaya, hati-hati, ini provokasi ya, kepada pihak-pihak terkait untuk bisa memperhatikan ini dengan baik. Provokasi yang sangat membahayakan. Lah, dijelaskan seperti itu oleh para ulama, bahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang makna wa akharina minhum. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah Asy-Syafi'i, penulis kitab Fathul Bari. Penulis kitab Fathul Bari atau Fathul Bari mengatakan di dalam menjelaskan makna ayat ini, kenapa kok akharina itu dibaca akharin, kok tidak akharun? Kata beliau, wa yajuzu fi akharin ay yakuna mansuban 'atfan 'ala ad-dhamir al-mansub yu'allimuhum. Kita perhatikan ayat ini. Ini belajar sedikit bahasa Arab, belajar tafsir, tetapi di bawah bimbingan ulama ya.
Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, kalimat akharin ini secara tata bahasa mengikuti, ya, dari grammarnya itu mengikuti dhamir yang ada pada ayat sebelumnya. Wa yu'allimuhum al-kitaba. Jadi wa yu'allim al-ummiyin dan wa yu'allim al-akharina minhum. Ada yang bawa Quran enggak? Bawa Quran penting. Nah, untuk dilihat di sana, wa akharin itu mengikuti kalimat wa yu'allimuhum. Ini yang pertama. Nah, yang kedua, wa an yakuna majruran atfan 'alal ummiyin. Coba perhatikan bagaimana ulama menjelaskan tentang luasnya ilmu Al-Qur'an dan bahasa Al-Qur'an. Yang kedua, wa akharin, kata pertama pada ayat ketiga mengikuti kalimat al-ummiyin. Pada ayat yang kedua, huwallazi ba'atsa, kemudian apa? Fil ummiyin. Takdirnya atau berikutnya, wa fi akharina minhum. Nah, ini penting. Ya. Jangan sampai kita hanya belajar what's your name, what can I do. Ya. Jangan, bahasanya orang kafir. Bahasa Al-Quran. Bahasanya Nabi. Bahasanya kaum muslimin. Belajar. Kita harus mengagungkan bahasa Al-Quran. Jangan sampai kita bisa kursus, bayar tinggi-tinggi, sekolah tinggi-tinggi untuk belajar what can I do. Ya. Tapi nggak mau belajar tentang bahasa Al-Quran. Rugi, kita menyesal bisa sampai akhirat nanti. Bahaya. Maka dari itu sangat penting kita mempelajari Al-Quran. Dari sini kita tahu bagaimana mereka menyeret-nyeret ayat Al-Quran sesuai dengan kepentingan kelompoknya dan hawa nafsunya. Para hadirin yang saya muliakan, tidak ada yang bisa saya sampaikan lebih jauh dari ini. Mengingat waktu yang sudah terbatas, insya Allah setelah tadi disebutkan bahwa atau sampai selebaran kepada kita bahwa di daerah Batam kelompok ini mulai bergerak. Ya. Alhamdulillah MUI di sana bekerja sama dengan Departemen Agama dan pihak-pihak terkait, ya, memulai memberi lampu merah sudah, mengingatkan umat dari bahaya ini. Atas dasar itu tidak menutup kemungkinan kelompok sesat ini menyelinap di tengah-tengah muslimin di daerah-daerah lain, atau mungkin ada di tetangga sebagian hadirin ini. Tadi ada salah satu bapak menyampaikan bahwa di kampungnya, di desanya mulai masuk. Nah, hati-hati. Ya. Mereka tidak punya kartu nama, ya. Tidak ada kartu nama saya Al-Qiyadah Islamiyah, nggak ada. Jadi hati-hati untuk mengetahuinya pun hati-hati. Nah, atas dasar itu insya Allah acara serupa ini akan diadakan di beberapa kota besar lainnya untuk kemudian umat Islam bisa berhati-hati dari bahaya kelompok yang menyesatkan ini dan yang semisalnya. Wallahu alam, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan sedikit penjelasan ini bermanfaat bagi saya pribadi dan hadirin kaum muslimin semuanya.